Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Titik Haryati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional. Yang saya hormati rekan-rekan kelas F Tegal, mahasiswa pasca sarjana UGRIS Program Studi Manajemen Pendidikan. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan nama Teguh Raharjo Nawawi, NPM 1951035, Surip NPM 195100267, dan Budi Sampurno NPM 195103000 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Strategi Pengembangan Sekolah Efektif, Efisien, dan Produktif. Yang melatar belakangi masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah otonomi daerah atau penerapan otonomi daerah di lingkungan pendidikan. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal dalam lingkungan pendidikan dasar dan menengah, yang mengharuskan setiap top level dalam sistem manajemen, dalam hal ini adalah kepala sekolah, untuk mengoptimalisasi manajemen berbasis sekolah sehingga terwujudnya sekolah yang efektif, efisien, dan produktif melalui kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Rumusan masalah di sini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Yang kedua, bagaimana pengaruh rendahnya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Yang ketiga, apa solusi untuk mengatasi rendahnya masalah tersebut. Yang keempat, bagaimana implementasi dalam melaksanakan solusi di satuan pendidikan atau contoh konkret penerapan SPMI atau contoh konkret penerapan solusi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, dalam hal ini sebagai sampel adalah SMP 18, yaitu menggunakan SPMI. Yang A, pengertian efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Menurut Mulyasa, tahun 2017 menyatakan bahwa efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dalam sistem manajemen, efektivitas itu lebih mengarah kepada pengorganisasian. Dengan efisiensi adalah mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang ada dengan menggunakan waktu dan biaya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jadi efisiensi di sini maksudnya adalah mendayagunakan baik itu dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, komite, serta environment yang ada untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan biaya yang seminimal mungkin. Produktivitas adalah hasil-hasil capaian nyata sekolah yang berlangsung secara terus-menerus, bergerak terus-menerus, dan meningkat. Jadi, penerapan SPMI itu di sekolah dalam jangka waktu 1 tahun, itu menghasilkan produk apa saja, dan diharapkan itu produknya terus meningkat dan semakin baik. B. Pengaruh rendahnya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Itu mempengaruhi banyak hal. Yang pertama adalah gurunya. Gurunya itu kurang menerapkan 4 kompetensi guru. Mungkin dari segi kompetensi pedagogik, guru kurang menggunakan media pembelajaran dalam sistem kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru juga kurang tepat dalam menggunakan metode atau model pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap kelas, yang notabene entitas kelas itu berbeda-beda. Manajemen ya, kurang adanya good governance yang baik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Ya, sarana yang tentunya akan mempengaruhi sarana dan prasarana kurang mendukung dalam kegiatan akademik. Jadi peralatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, baik di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, itu kurang mendukung, yang mengakibatkan sekolah jauh dari budaya mutu. Budaya mutu di sini adalah budaya dari sekolah yang telah mencapai standar nasional pendidikan, yang mencakup 8 standar nasional pendidikan. Di antaranya adalah standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tendik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, solusi untuk mengatasi rendahnya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas diantaranya adalah dari segi input dulu, kita bisa mengoptimalkan kinerja sistem MPS yang ada dengan meningkatkan sedikit menjadi berprinsip pada karakter sekolah efektif atau unggulan. Nah, jadi ada namanya sekolah efektif atau unggulan, dan juga ada yang namanya sekolah IBAS. Nah,
Idealnya itu sekolah itu harus menjadi sekolah yang efektif. Kemudian good governance atau tata kelola yang baik harus dilakukan oleh sekolah. Dalam hal ini adalah koordinatornya kepala sekolah. Yang ketiga, sistem pengawasan yang baik. Baik secara internal, yaitu pengawasan sendiri, dengan sekolah membentuk tim auditor internal, pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Pengawasan preventif adalah sistem pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan selesai, sehingga bisa mengetahui progres kegiatan itu sampai di mana, kemajuan dan kelemahan serta kekurangannya itu sampai di mana, sehingga bisa ditutup kekurangannya untuk diperbaiki. Represif adalah sistem pengawasan yang dilaksanakan setelah kegiatan itu selesai. Jadi untuk kegiatan monet yang dilaksanakan oleh tim akreditasi atau pengawas sekolah. Dari segi output adalah dengan meningkatkan atau memaksimalkan penerapan kurikulum 2013. Nah, solusi ini implementasinya adalah atau contoh konkretnya adalah dengan menerapkan SPMI atau sistem penjaminan mutu internal. SPMI ini adalah suatu sistem yang dibentuk oleh sekolah dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tentunya dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dengan tujuan meningkatkan budaya mutu sekolah sehingga mencapai standar nasional pendidikan. Langkahnya adalah sekolah pertama membentuk TPMPS, yaitu tim penjaminan mutu pendidikan sekolah, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggotanya adalah penanggung jawab 8 standar nasional pendidikan. Kemudian setelah dibentuk TPMS, rapat yang pertama adalah memetakan mutu. Jadi setiap penanggung jawab standar pendidikan memetakan mutu atau indikator atau subindikator mana saja yang nilainya kurang. Setelah dipetakan, dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam form analisis data mutu. Nah, setelah dimasukkan ke dalam form analisis data mutu, mana-mana saja mutunya yang kurang, kemudian masuk ke tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini adalah memprogramkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu dari setiap indikator atau subindikator yang nilainya kurang. Jadi kegiatan apa yang digunakan untuk meningkatkan nilai atau mutu dari indikator atau subindikator dalam standar nasional pendidikan. Setelah direncanakan atau diprogramkan, itu bisa mengikuti pembuatan proposal. Jadi setelah diprogramkan, buatkan proposalnya dulu yang meliputi mungkin kepanitiaan, ya, penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Setelah proposal itu diratifikasi oleh kepala sekolah, kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini kita harus mengetahui skala prioritas. Jadi mana-mana itu yang harus dilaksanakan, dan diharapkan pelaksanaan SPM ini tidak bertabrakan dari setiap standar nasional, karena sesuai dengan harusnya direncanakan dulu dan dijadwalkan secara tepat, detail, sehingga setiap kegiatan itu tidak saling bersamaan. Setelah dilaksanakan, masuk ke tahap monitoring atau evaluasi yang dilaksanakan oleh tim auditor yang dibentuk oleh kepala sekolah. Jadi monitoring di sini bertujuan untuk mengetahui progres sampai di mana kegiatan itu dilaksanakan, apakah sudah tercapai mutunya atau belum, apakah sudah tercapai outcome-nya atau belum, sehingga bisa dijadikan dasar untuk penyusunan strategi baru. Nah, jadi hasil monitoring dan evaluasi ini dijadikan dasar dalam penyusunan strategi baru. Nah, apakah ini sudah selesai kegiatan di sini dan sudah mencapai mutu atau belum? Itu berdasarkan dari hasil monitoring atau evaluasi yang dilaksanakan oleh tim auditor. Apabila dirasa belum memenuhi mutu yang telah ditetapkan, maka kegiatan itu bisa diulangi lagi dengan masuk ke tahap pemetaan mana-mana saja yang perlu diulang. Nah, ini merupakan suatu siklus. Jadi tahapan SPM ini merupakan suatu siklus yang bisa berjalan lebih dari satu kali. Ya. Bisa dicontohkan berikut. Standar mutu yang ditetapkan adalah terbentuknya karakter anak yang bertakwa dan jujur, berjiwa nasionalis. Nah, sedangkan keadaan normalnya, keadaan yang sekarang terjadi adalah tingkat kejujuran siswa rendah, misalnya seperti itu. Nah, program yang dilaksanakan adalah Gerakan Anak Jujur, meliputi kegiatannya adalah revisi KTSP, pelatihan-pelatihan, kantin dan pustaka kejujuran, diskusi-diskusi dengan tim psikologi dan pengembangan karakter, dan lain-lain. Setelah diprogramkan, kemudian dilaksanakan, hasilnya adalah draft KTSP yang baru dan absensi rapat mungkin
panitianya, ada tahapan-tahapannya dan lain sebagainya, itu dalam implementasi. Dan bukti fisik ini diperlukan sekali pada saat kita akreditasi, jadi jangan sampai ditinggalkan dan memang harus dilaksanakan untuk bukti fisik, harus dilengkapi untuk kegiatan portofolio. Setelah itu masuk ke tahap monitoring dan evaluasi. Nah, tahap monitoring dan evaluasi di sini untuk mengetahui progres sampai di mana kegiatan itu berlangsung, apakah sudah mencapai mutu yang diharapkan atau belum, yang berupa output yaitu dokumen KTS perubahan, dan outcome-nya itu tingkat kejujuran siswa diharapkan meningkat untuk monitoring dan evaluasi. Nah, kesimpulannya adalah untuk mengatasi rendahnya efektivitas dalam meningkatkan mutu pendidikan dari segi input dengan cara mengoptimalkan kinerja sistem MPS dengan berprinsip pada karakter sekolah efektif atau unggulan. Good governance atau tata kelola yang baik harus dilakukan. Sistem pengawasan yang baik, baik internal, eksternal, preventif maupun represif. Nah, semuanya itu dilaksanakan dengan SPMI atau sistem penjaminan mutu internal. Saran, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya selalu memfasilitasi serta mendukung kegiatan sekolah untuk mewujudkan setiap satuan pendidikan atau sekolah menuju budaya mutu atau terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan. Baik, kiranya cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.